Ya, kalau di nasional kan koalisinya sudah jelas ya Kang ya. Ada Gerindra, ada Golkar gitu ya untuk partai yang besarnya gitu ya. Kalau di Jawa Barat sendiri Kang, memungkinkan nggak di Gerindra Golkar? Mungkin kalau posisi sekarang kan Kang Deddy Gerindra. Kalau di Golkar kita sudah tahu mungkin sekarangnya Kang Ridwan Kamil nih. Makanya itu yang dalam pembicaraan pemimpin partai gitu kan. Apakah koalisi Indonesia Maju ini juga akan dilaksanakan pada kegiatan Pilgub, di Jawa kegiatan Pilbub, Pilwalkot. Nah itu yang menjadi pembahasan, skema itu yang lagi dibicarakan. Tapi kalau persoalan pencalonannya sudah selesai. Sudah selesai. Yang lagi dibicarakan adalah skema politiknya. Yang hari ini ada pernyataan ini, ada pernyataan itu. Kan itu bagian dari skema. Tuh. Berarti kan kalau misalnya nanti skema politiknya sama nasional dengan di daerah gitu, berarti ada kemungkinan nih Kang Ridwan Kamil sebagai gubernur atau Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur, kemudian Kang Ridwan Kamil sebagai wakil atau Kang Deddy sebagai wakil. Paketnya seperti itu. Dalam politik itu segala kemungkinan bisa terjadi. Dalam politik segala kemungkinan bisa terjadi. Bisa saja bersama dan bisa saja berjalan sendiri-sendiri. Karena namanya juga politik. Nah, seluruhnya itu nanti akan dipertimbangkan oleh DPP partai masing-masing. Mereka pasti punya pengkajian apa yang harus dilakukan bersama atau terpisah. Itu kewenangan mereka. Tapi siap Kang, walaupun di jabatan gubernur atau wakil gitu, siap Kang di mana aja? Kita tidak bicara persoalan kesiapan di jabatan gubernur atau wakil. Bahwa hari ini penugasan terhadap saya adalah penugasan untuk maju menjadi calon gubernur. Kang Deddy Mulyadi, kumaha Kang Damang? Alhamdulillah. Saya pangesto. Alhamdulillah. Kang masih tetap konsisten lah ya. Konsisten. Pakai baju. Iya. Nggak boleh berubah. Betul Kang. Dan itu menjadi ciri khas ya Kang ya mungkin ya. Iya. Sebenarnya bukan ciri khas ya. Ini adalah passion yang memang semestinya kita lakukan. Betul. Cuman karena jarang yang menggunakan dianggap menjadi ciri khas. Dan mestinya sudah menjadi budaya ya Kang ya. Iya. Harus kebiasaan Culture-nya kita memang kita ini gitu. Betul. Kang, terima kasih nih Kang sudah menyempatkan hadir di podcast Ayo Bandung nih Kang. Setelah beberapa kali kita jadwalkan baru hari ini kita bisa podcast hari ini ya Kang ya. Kang, kemarin mungkin Akang sibuk juga nih, kemarin kita kena musibah juga ya di wilayah kelahiran Akang di Subang. Gitu. Saya cukup respect nih Akang sudah langsung datang ke lokasi menemui korban di Depok, kemudian berbicara dengan saksi mata di lokasi di Ciater ya Kang ya. Dari interaksi itu kira-kira apa nih Kang yang bisa diinikan? Saya ini selalu ya kalau melihat sebuah masalah itu akar masalahnya selalu saya cari. Itu karakter yang saya miliki sejak kecil. Jadi ketika melihat misalnya bis mengalami kecelakaan, selalu pertanyaan saya itu adalah kenapa terjadi kecelakaan? Nah, seperti itu. Nah, di kita ini takdir. Tetenggus Gusti Allah nakdir gitu. Loh, saya bilang semuanya ada sebab akibatnya. Ada aspek kausalitas yang terpenuhi pada sebuah proses takdir gitu. Nah, makanya saya mulai berkunjung kan, bertemu di lapangan, bertemu di lokasi di Ciater. Pasti saya bilang ada problem yang ditimbulkan karena kecelakaan ini. Ketika bertemu kan terjadilah cerita warung tutup. Ketika warung tutup otak saya langsung jalan. Ketika warung tutup dia makan dari mana ya? Makanya kan solusinya adalah udah kamu tutup, ini untuk ganti warung tutup. Setelah itu kan bertemulah dengan orang yang waktu itu ikut mematikan mesin, menolong yang mengalami kecelakaan. Dia yang biasa dagang nawarin pila. Dia bilangnya kan pemandu wisata. Kalau saya katakan itu marketingnya pila. Nah, kemudian motornya hancur. Kalau motor hancur berarti kamu kehilangan pendapatan dong. Diganti ya kemarin nggak? Ganti motornya. Yang satu lagi belum bertemu, belum saya ganti dan insya Allah saya ganti. Nah, setelah itu saya tanya lagi, korban jiwanya itu siapa? Yang korban jiwanya itu ternyata salah satunya anak muda yang di Subang yang mau belajar untuk bikin nasi goreng. Dia menjualan nasi goreng. Meninggal. Ketika meninggal
pasti ada problem berikutnya. Orang tuanya perlu uang untuk tahlilan. Dari mana? Dan akan Ya, fasilitasi ikut juga ya. mensupport kegiatan tahlilannya. Setelah itu kan pikiran saya jalan lagi. Ketika pikiran saya jalan lagi, ini korban yang di Depok siapa saja? Ya, korban di Depok dari 10 ya, 10 baru bisa saya temui 4. 6-nya mau saya temuin lagi. Nah, saya temuin kan. Saya tahu betul bahwa pergi studi tour, piknik itu perlu biaya. Betul. Tidak semua orang tua punya kemampuan biaya. Ini kan sudah orang tuanya mengeluarkan uang pinjam dari orang lain, sudah anaknya meninggal. Nah, itu. Setelah itu dia harus menghadapi lagi biaya tahlil dan berbagai ragam biaya yang lainnya yang merupakan bagian dari tradisi yang dilakukan ketika ada yang meninggal. Ternyata kan saya menemukan kasus misalnya korban pinjam uang dari neneknya untuk pergi. Untuk pergi. Neneknya 2 yang terjadi, kehilangan uang dan kehilangan cucu. Ya saya ikutlah, ini hutang yang kemarin diganti. Kalau nyawa kan nggak bisa terganti. Untuk pergi piknik dia harus kuli dulu. Ngangkut pasir untuk dapetin 500.000 dibagi 4 orang. Nah, setelah itu saya datang ke sekolahnya. Sekolahnya pasti ini rencananya tidak tepat. Ya, kebiasaan. Pasti saya membayangkan ini travelnya bukan travel yang punya kantor resmi, punya karyawan, punya modal. Ternyata iya, travelnya kantornya di petak. Betul. Dan kemudian sekarang nggak tahu di mana orangnya. Iya. Nah, akhirnya dari rangkaian peristiwa ini ujungnya tidak ada yang bertanggung jawab. Gitu Pak, Kang, mungkin sempat jadi isu nasional juga ya soal studi tour nih. Banyak yang siapa nih yang mesti bertanggung jawab, gurunya atau pemilik busnya atau pemerintah dan sebagainya. Kalau dari kasus ini kira-kira Kang Deddy lebih melihat mestinya seperti kalau apa? Saya menurut saya bahwa kecelakaan ini bukan kecelakaan yang pertama kok. Bis lolos rem yang merupakan bis wisata itu sudah bukan pertama. Beberapa tahun yang lalu termasuk itu anak tetangga saya yang kebetulan tinggalnya di Sumedang. Itu kan anak sekolah juga, mobilnya mundur masuk jurang. Gitu loh. Nah, kenapa sih terjadi? Pasti mau bis yang kemudian lolos rem itu pasti bisnya tidak sesuai standar. Pasti bisnya tua. Pasti bisnya di-upgrade, dibuat discovery, bergaya, gitu kan? Seolah-olah bis bagus, baru wisata. Nah, pertanyaan saya adalah siapa yang mengizinkan bis tua itu kok bisa di-upgrade dengan karoseri baru? Nah, sehingga kalau menurut saya itu misalnya izin perubahan postur bis itu dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Dirjen Perhubungan Darat. Ke depan jangan dong. Di negara lain, negara-negara maju, bis itu sudah umur sekian jadi besi tua. Ya. Ini pelan di recovery ya. Kita recovery, umurnya udah puluhan tahun. Nah, nanti ke depan pelajaran jangan lagi ada bis-bis mesin tua dirubah karoserinya menjadi seolah-olah baru. Itu jangan. Yang kedua, saya tuh selalu menyusuri bisnya dari mana. Ternyata bis itu keluaran tahun 2006. Domisili asalnya adalah di Pekanbaru. Jauh. Dibeli tahun 2023 oleh pengusaha di Wonogiri. Kemudian dijadi angkutan umum antar kota dalam provinsi. Kemudian dari situ dijual lagi ke pengusaha di Purwodadi. Mungkin dijadikan angkutan umum lagi. Kemudian bis itu kirnya Juni 2023. Harusnya habis Desember 2023. Sekarang sudah 2024 tidak uji kir. Waduh. Setelah itu bisnya dibeli lagi oleh pengusaha di Depok. Jadilah VO bis sekarang. Nah, kemudian nomor bisnya itu masih Wonogiri. Operasinya
di Jawa Barat. Jawa Barat. Dari situ aja ini yang selalu saya bicarakan dari dulu. Kok logika nomor tidak nyambung dengan logika pelayanan? Yeah. Maksudnya bayar pajak adalah menggunakan jalan ini, maka bayar pajaknya ke wilayah yang jalannya digunakan. Nah di Indonesia ini agak kacau yang begitu. Masih ada something terus ya, Nomornya Jakarta, operasinya di Tasik. Ya kan? Yeah. Rusak jalan di Tasik, bayar pajaknya di Jakarta. Kan? Atau ada logika lain lagi, uang masuk ke kas daerahnya untuk perbaikan jalan karena itu dari pajak mobil, duitnya dipakai perjalanan dinas kan gitu. Banyak sekali PR ya Pak, PR harus dibetulkan. Nah kemudian sekarang arahnya kemana? Arahnya bahwa otomatis dong sopirnya tersangka. Pada sopir itu mengendalikan mobil yang sudah jelas tidak sesuai standar, melanggar, tapi tetap dia tersangka. Tetapi saya sudah baca penyidik Polri gitu kan, sudah memanggil pengusahanya. Sekali-kali dong, nanti jangan sopir aja, ya, pengusaha yang melakukan kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain bertanggung jawab. Betul. Kalau dari sisi ini sendiri Kang, apa studi turnya? Bagusnya ini gimana ini? Maksudnya program pendidikan harus lanjutkan atau dihentikan aja Kang? Saya ini ketika jadi bupati melarang ya. Bahkan kegiatan ini diterusin oleh Kepala Dinas Pendidikan yang sekarang bulan April kemarin dia bikin surat edaran sebelum peristiwa. Kalau yang lain kan bikin keputusan setelah peristiwa. Iya, betul. Biasa kalau di kita kan kalau lagi rame ini ikut. Baru pemadaman tapi ya. tidak punya idealisme. Saya sudah dari dulu nggak ada studi tour itu. Orang studi tour apa sih? Orang studi tour piknik yang dikemas jadi studi tour. Emang orang yang pergi kemudian kita meneliti, kita pergi ke Jogja misalnya lihat Borobudur. Emang anak-anak di sana melakukan penelitian, riset kan enggak lihat-lihat gini belanja balik. Ya sudah aja piknik. Nah, kalau piknik ranahnya bukan lagi ranah sekolah, ranah orang tua. Silakan aja orang tua mau pikniknya kemanapun. Jangan lagi dibungkus dengan study tour, sama dengan pegawai pemerintah, anggota DPR misalnya kan studi banding. Iya. Kan sama. Gitu studi banding. Ya sudahlah, ulin mah ulin aja. Gitu studi banding. Saya dulu pernah baca sebuah berita studi banding untuk penanganan stunting ke Yogyakarta. Saya bilang gimana? Apa relevansinya? Kan sekarang tuh sudah zaman Google. Tinggal bisa dari sini ya Pak ya. Tinggal dibuka, udah fotonya keluar semua, sejarahnya keluar, ngapain juga melakukan itu. Tapi mungkin jalan-jalannya itu ya Kang ya. Sudahlah jalan-jalan aja. Ngapain sih kita ini pura-pura udah jalan-jalan. Gak usah pakai embel-embel studi tour lah ya. Studi tour, studi banding dan sejenisnya udahlah jalan-jalan gitu. Nah apalagi nih Kang, mungkin Akang udah kemana-mana nih, ketemu sama masyarakat bawah dan lain sebagainya, banyak aspirasi yang masuk dan sebagainya yang ya termasuk tentang studi tour. Termasuk persoalan Jawa Barat nih Kang, kalau kita melebar lagi nih Kang sebenarnya. Kan banyak sekali persoalan Jawa Barat yang masih ke depan nih yang harus diselesaikan ya, dari masalah pengangguran, masalah kemiskinan, kemudian pendidikan juga gitu yang nggak ada selesainya. Dari Akang mungkin keliling ke Jawa Barat Kang selama ini nih. Iya, kalau saya sih gini deh, belanja masalah nggak usah jauh-jauh. Di sekitar kita aja, di sekitar Gedung Sate apa sih problemnya? Iya. Kan banyak di situ. Banyak. Orang dari zaman dulu sampai zaman sekarang ngemis aja di situ. Masih ada. Berubah. Terus kemudian penanganan sampah tidak berubah. Kemudian fungsi-fungsi trotoar tidak optimal. Deket situ aja. Banjir masih terus terjadi. Banjir masih. Padahal kalau kita jujur, Bandung itu pusatnya orang pinter. Kenapa sih kita tempat yang jadi pusatnya orang pinter kok nggak bisa nyelesain masalah problem secara paripurna? Nah itu problemnya apa? Problemnya barangkali adalah kerjasama, kewenangan yang dimiliki. Nah geser lagi dari Bandung keluar tuh tol ke arah Cileunyi, ke arah Garut. Coba lihat sebelah kanan sebelah kiri. Bukit yang itu menjadi penyangga jalan, menjaga keamanan jalan dari longsor. Dipangkas ya habis itu. Dipangkas luar biasa. Sebelah sini bikin pohonnya sudah hilang, di atasnya jadi areal pertanian. Padahal beberapa waktu yang lalu bukit yang jadikan perumahan di Sumedang longsor loh. Nah itu. Nah saya ngeri juga itu jalan yang underpass tuh, yang dari Garut ke arah
ke arah Bandung, itu kan masuk terowongan tuh. Iya. Nah, kemudian di kanan kirinya bukitnya dipangkas. Apa yang akan terjadi beberapa tahun ke depan? Bisa ambruk loh itu jalur. Setelah itu sudah tahu itu jalurnya adalah jalur steril. Di kita kan orang selfie. Iya. Ada tukang kopi di situ. Masuk pada Garut. rawan ya, Pak. Masuk Garut. Oh, lihat lagi kan di Garut. Wah, itu bukit-bukit abis. Tapi Garut tiap tahun mendapat musibah. Banjir, longsor, masuk lagi ke gunung-gunungnya, pembabatan, kemudian perubahan peruntukan lahan, terus masuk lagi dari Garut ke Tasik, masuk lagi ke Pangandaran. Waktu itu kan sudah ada lagi orang yang atas nama hukum, atas nama putusan pengadilan, disikat lagi areal hutan. Artinya banyak sekali ya Kang PR di Jawa Barat ini. Ketika nanti Akang nih kan setidaknya calon gubernur ya, insya Allah semoga ini. Kira-kira PR-PR itu nanti akan menjadi yang diselesaikan mungkin? Ya harus diselesaikan karena problem pembangunan pertama itu adalah persoalan pertama tata ruang. Tata ruangnya jadi benerin lagi, jangan berebut lagi sawah berebut dengan perumahan. Gimana areal pesawahan? Di sini dibangun perumahan. Ya sawahnya pasti berhenti. Nah, itu. Karena apa? Karena aliran airnya mentok di sini. Betul. Irigasinya nggak bisa nyampe ke sana. Kan ini harus harus clearkan. Kan kita jalan-jalan di Jawa Barat sudah nggak bisa kita lihat pemandangan sekarang. Di pinggir jalannya ditutup oleh warung. Ditutup oleh warung kan terjadi. Iya. Nah, coba kan kita sudah mengatakan bahwa daerah Jawa Barat itu adalah sepenggal surga. Diciptakan lagi tersenyum. Ya, karena diciptakan lagi tersenyum, indah pasti jadi banyak buruan orang. Karena banyak buruan, maka diperlulah sebuah regulasi dan sikap tegas negara untuk melakukan pengaturan. Ya kembali dong pada filosofi tata ruang Sunda. Gunung kudu awian, lengkop kudu balongan, lebak kudu sawah. Sistem itu dibangun secara baik. Yang berikutnya adalah setelah tata ruang ditata, kemudian kita kembalikan lagi desa pada habitatnya. Kota pada habitatnya. Setelah kota dan desa dikembalikan pada habitatnya, maka kita mengkoneksikan wilayah dalam infrastruktur yang memadai. Kita tahulah pembangunan jalan tol mah nggak usah diaku-aku sama kita, orang itu mah pembangunan dilakukan oleh swasta. Ya kan? Nah, tidak dianggap sebagai ini kita jangan ya, itu mah swasta kan gitu loh. Yang harus dilakukan oleh kita ini adalah setelah jalan tol turun ke jalan nasional. Jalan nasionalnya saya lihat hari ini semakin baik loh. Dari jalan nasional turun ke jalan provinsi. Jalan provinsinya harus dipastikan 100% harus baik dan indah. Jalan provinsi turun ke jalan kabupaten. Jalan kabupaten turun ke jalan desa. Ini harus dibenahi lewat tata regulasi yang memadai. Yang menjadi kewenangan provinsi, lakukan kewenangan provinsi. Yang menjadi kewenangan kabupaten, dorong kabupaten menyelesaikan. Yang menjadi kewenangan desa, dorong desa menyelesaikan. Kalau mereka budgetingnya tidak cukup, kalau desa budgetingnya tidak cukup, maka pemerintah provinsi memberikan stimulus untuk menyelesaikan. Itu jalan. Belum nanti persoalan kepemilikan hak atas tanah. Belum lagi rumah. Perumahan rakyat, perumahan masyarakat desa. Jangan salah loh, di desa hari ini sudah mulai banyak rakyat yang tidak punya rumah. Tanahnya numpang di tanah orang lain. Vlog saya kemarin di Lembur Pakuan itu cerita tentang itu. Nah, pendidikan. TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Harus match dong. Jangan satu sama lainnya bertentangan. Kemudian tantangan industrialisasi yang sekarang. Bagaimana pendidikan menjawab kebutuhan industri? Bagaimana kebutuhan industri yang mengalami kepesatan di Jawa Barat, itu tenaga kerjanya menyerap tenaga kerja Jawa Barat. Bagaimana caranya industri harus terintegrasi dengan pendidikan. Ini harus dilakukan. Kesehatan bagaimana nanti masyarakat di Jawa Barat tidak lagi ngantri di Hasan Sadikin 6 bulan baru dapat jatah. Nah itu operasi. Walaupun BPJS, tapi kan 6 bulan. Saya kan nanganin. Yang bayi kembar, nunggu antrian, operasi anus, 8 bulan. Akhirnya saya harus ikut menyelesaikan dan selesai problemnya.
Bagaimana? Ya sudah, duit yang triliunan di Jawa Barat itu diturunkan dengan 2 solusi. Solusi pertama adalah Pemprov membangun rumah sakit di setiap eks-kresidenan. Itu. Kalau itu lama dan memerlukan biaya yang mahal, gampang. Pemprov menstimulus rumah sakit daerah untuk membuka ruangan spesifikasi kebutuhan yang tidak ada di situ. Pemprov membangun unit layanan rawat inap di rumah sakit di Kerawang khusus jantung. Membangun rumah sakit unit layanan di rumah sakit Garut khusus paru. Di rumah sakit ini khusus kanker. Di rumah sakit ini gagal ginjal. Setiap daerah distimulus. Sehingga rumah sakit daerahnya tumbuh. Nah, kemudian Pemprov menstimulus anak-anak Jawa Barat untuk mengikuti kedokteran spesialis yang tidak ada yang kurang di Jawa Barat. Udah anggaran beasiswanya diarahin pada itu agar mereka bermanfaat. Tuh, dan mengisi kekosongan Mengisi spesialis kekosongan, ya. udah dibikin aja sayembara. Siapa yang punya IP yang tinggi itu berhak mendapat beasiswa kedokteran spesialis paru, spesialis jantung, kanker, rahim, bedah. Arahin sehingga kebutuhannya dipenuhi. Tapi Kang optimis nanti kira-kira berbagai persoalan itu bisa diselesaikan ketika Akang menjabat mungkin. Ya optimis karena ya. bagi saya nggak ada yang susah. Oke. Kenapa? Uangnya cukup, tinggal kebijakan kita arahnya harus jelas pada tujuan. Ingin mewujudkan masyarakat yang gemah ripah, repeh rapi. Pemimpin yang mengistimewakan rakyat. Nah ini Kang ini kan luar biasa ya. Konsepnya sudah ada dan Kang juga sering turun juga ke lapangan dan sebagainya. Bahkan disebut sebagai Gubernur Jawa Barat tanpa jabatan ya Kang ya. Gubernur orang lembut. Gubernur orang susah. Aduh. Tapi Kang mungkin harapan masyarakat mungkin sudah ada ya Kang sebagai gubernur kayak gitu ya. Kemudian memimpin Jawa Barat menjadi dalang di Jawa Barat. Tapi kan kalau ngomong-ngomong soal arah menuju ke sana nih Kang. Sebenarnya sekarang sudah sampai mana nih Kang komunikasi politiknya nih dengan ya sebenarnya kalau komunikasi politik kan saya jalan dong. Misalnya bertemu dengan lintas partai hampir tiap hari kan. Sekarang kan orang yang akan nyalon gubernur juga sangat terbatas saya lihat. Betul. Tidak terlalu banyak calon. Kenapa? Karena banyak yang tidak mau ngambil resiko. Ya. Misalnya dia anggota DPR, harus nyalon gubernur berhenti. Anggota DPR-nya berhenti. Atau anggota DPR terpilihnya harus berhenti kayak saya. Berarti Akang berhenti nanti ya Kang? Ya tidak dilantik. Yang lain yang isi. Nah, itu kan tidak semua orang punya keberanian untuk melakukan itu karena resikonya tinggi. Nah, maka sumber daya untuk nyalonin kepala daerah itu hari ini makin turun. Karena rata-rata kan yang punya sumber daya jadi anggota DPR, anggota DPRD, anggota DPD RI. Nah, kemudian saya hari ini ya kalau dari sisi kepartean kan sudah clear bahwa Partai Gerindra walaupun formalnya suratnya belum diserahkan, tetapi secara organisasi penyelenggaraan kegiatan pleno di Partai Gerindra sudah diberikan tugas untuk terus melakukan sosialisasi pada masyarakat, meningkatkan elektoral di Jawa Barat. Kan nggak ada problem tentang kepartaian. Kalau penugasan dari partainya sendiri kan sudah ada. Berarti sebagai calon gubernur Jawa Barat dari Partai Gerindra gitu ya? Iya, sudah ditugaskan. Kan, sudah ditugaskan. Ada WA yang diberikan pada saya untuk terus melakukan sosialisasi. Persyaratan-persyaratan yang belum terpenuhi sebagai calon seorang gubernur penuhi. Sudah. Gitu loh, kan gitu. Persyaratannya adalah dukungan publiknya harus terus meningkat. Itu kan persyaratannya. Berarti tiket DPP istilahnya sudah aman ya Kang ya? Gak ada problem. Dari DPP Partai Gerindra yang dilakukan oleh Gerindra adalah bahwa politik tidak bisa dilakukan sendiri. Kan ada kerjasama politik yang harus dilakukan oleh Partai Gerindra dengan partai politik lain, bukan hanya menyangkut pilgub di Jabar, tetapi pilgub di provinsi yang lain yang itu sangat berpengaruh terhadap kebersamaan
Koalisi Indonesia Maju. Nah itu Kang, Koalisi Indonesia Kim ya. Kalau di nasional kan koalisinya sudah jelas ya Kang ya. Ada Gerindra, ada Golkar gitu ya untuk partai yang besarnya gitu ya. Kalau di Jawa Barat sendiri Kang, memungkinkan nggak di Gerindra Golkar? Mungkin kalau posisi sekarang kan Kang Deddy Gerindra. Kalau di Golkar kita sudah tahu mungkin sekarang nih Kang Ridwan Kamil nih. Makanya itu yang dalam pembicaraan pemimpin partai gitu kan. Apakah Koalisi Indonesia Maju ini juga akan dilaksanakan pada kegiatan Pilgub, kegiatan Pilbub, Pilwalkot. Nah itu yang menjadi pembahasan, skema itu yang lagi dibicarakan. Tapi kalau persoalan pencalonannya sudah selesai. Sudah selesai. Yang lagi dibicarakan adalah skema politiknya. Yang hari ini ada pernyataan ini, ada pernyataan itu. Kan itu bagian dari skema. Berarti kan kalau misalnya nanti skema politiknya sama nasional dengan di daerah kayak gitu, berarti ada kemungkinan nih Kang Ridwan Kamil sebagai gubernur atau Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur, kemudian Kang Ridwan Kamil sebagai wakil atau Kang Deddy sebagai wakil. Paketnya seperti itu. Dalam politik itu segala kemungkinan bisa terjadi. Dalam politik segala kemungkinan bisa terjadi. Bisa saja bersama dan bisa saja berjalan sendiri-sendiri. Karena namanya juga politik. Nah, seluruhnya itu nanti akan dipertimbangkan oleh DPP partai masing-masing. Mereka pasti punya pengkajian apa yang harus dilakukan bersama atau terpisah. Itu kewenangan mereka. Tapi siap Kang, walaupun di jabatan gubernur atau wakil gitu, siap Kang di mana aja. Kita tidak bicara persoalan kesiapan di jabatan gubernur atau wakil. Bahwa hari ini penugasan terhadap saya adalah penugasan untuk maju menjadi calon gubernur. Tidak membicarakan persoalan. Kalau misalnya Kang petanya itu berubah, mungkin tidak Kim lagi ya di Jawa Barat, tapi mungkin berkoalisi dengan partai lain. Kemarin saya sempat dengar juga Kang nih ada nyerempet ke PDIP, kemudian kemana? Ada mungkin nggak Kang koalisi dengan yang lainnya gitu? Iya ketua PDIP Jawa Barat ya, Kang Ono itu datang ke saya karena kebetulan kan sama-sama di Komisi 4. Kang UU juga datang ke saya. Bagi saya silaturahmi itu penting. Dan politik itu dinamis, bisa berubah dalam setiap saat dan bisa berubah dalam setiap waktu tergantung kebutuhan. Proses menuju tanggal 27 Agustus penetapan itu kan masih cukup waktu. Nggak ada masalah kita hari ini berkomunikasi dengan siapapun, dekat dengan siapapun. Yang penting kan kita memiliki visi yang sama. Ingin membangun, mengembangkan wilayah Jawa Barat menjadi provinsi yang setara bahkan lebih dibanding dengan provinsi yang lain, terutama DKI Jakarta. Tuh, Kang ini kan dulu 2018 Kang juga pernah maju ya melawan sebagai calon wakil gubernur waktu itu kala itu. Sempat juga lumayan ramai nih soal black campaign dan sebagainya. Kang diidentikan dengan kesundaannya kayak gitu ya. Sebenarnya Kang mungkin boleh dijelaskan sebenarnya seperti apa nih Kang? Ada bahkan masyarakat yang ngomong, wah nanti kalau Kang Deddy jadi gubernur Jawa Barat bisa banyak patung, banyak ini. Gimana nih Kang? Ya pertama itu kan politik ya, agama di Indonesia ini hari ini itu dikelola menjadi politik. Jadi misalnya sentimen yang diarahkan pada saya untuk negatif campaign apa? Sentimen saya ini adalah identik dengan kesundaan. Karena identik dengan kesundaan maka saya dihubungkan dengan keyakinan-keyakinan yang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Sehingga dulu waktu pemilihan wakil gubernur, saya tidak pernah nyalon gubernur ya, pemilihan wakil gubernur yang dulu itu sampai ada orang bikin video di Jayanti. Seolah-olah saya datang mengutus orang untuk pergi ke guha, mewakilkan dia untuk minta melalui dukun. Dan saya tahu yang bikin video itu siapa. Itu salah satu wartawan itu. Pesanan saya tahu. Kan saya datengin ke Jayantinya. Ternyata kan mereka tidak kenal saya. Dan memang skenario busuk ya. Kenapa sih ini terjadi? Karena salah pemahaman. Misalnya nanti dibikin banyak patung. Saya masuk ke kantor ini aja ada patung tuh. Di ITB juga ada patung Ganesha. Kan gak ada problem. Di dulu Persi bikin patung juga aja Sudrajat. Gak ada problem juga. Nah, orang banyak teriak-teriak anti patung loh.
Pak Anies jadi gubernur DKI, patung di Jakarta tetap Jakarta. meskipun Pak Anies banyak didukung oleh kalangan ormas Islam, kan tidak problem gitu loh. Nah, kenapa sih patung diarahin pada saya? Karena nggak ada sentimen lain kecuali itu. Nah, pertanyaannya, saya ini siapa? Saya ini orang yang anti klinik, saya orang anti perdukunan, saya ziarah kubur itu hanya pada ibu saya. Pada bapak saya, pada kakek saya, pada leluhur saya jarang ziarah kubur ke tempat lain. Karena bagi saya, dialah yang harus saya ziarahi. Selama ini persepsi, wah klinik banget nih gitu kan. Klinik saya tidak percaya sama dukun, saya tidak percaya sama ramalan, semua rasional. Tetapi memang langkah-langkah saya menggunakan intuisi, hati. Jadi saya tuh dasarnya, lakukan ini itu intuisi. Apa yang terjadi hari ini termasuk ya saya agak dikenal di media sosial itu lahir dari intuisi. Seluruh kegiatan saya nggak ada yang settingan. Apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, semuanya terjadi secara alamiah. Yang di medsos itu ya, itu bukan konten ya? Nggak ada konten, nggak ada konten kreatifnya, nggak ada, tim kreatornya nggak ada, itu alami saja. Alami nggak ada. Nah, saya nggak suka sesuatu yang settingan, yang bohong-bohongan nggak suka. Nah kemudian bicara tentang Sunda, loh, Anda belum ngerti ya? Sunda itu anti klinik loh. Kalau ngomong Sunda real, anti klinik. Bahkan di tradisi Sunda nggak ada itu kuburan. Di tradisi Sunda itu orang meninggal itu coba lihat, Sunda yang asli itu kan Baduy. Orang Baduy kalau meninggal dikubur, kemudian nanti setelah 40 hari ditutup, ditanemin lagi padi. Sudah nggak ada ini ya, berarti bekasnya ya. Bekasnya. Kalau ngomong Sunda yang real, gimana percaya pada klinik? Orang ajaran luhurnya tidak mengajarkan itu kok, gitu loh. Nah, saya tuh Sunda itu ngajarin apa? Tata ruang. Sunda itu ajaran yang di dalamnya mengajarkan keseimbangan manusia dengan lingkungan, dengan tritangtu di buana itu yang tadi. Gunung kudu awian, lengkop kudu bangunan, lebah kudu sawah. Itu Sunda. Ajaran Sunda itu bangun rumah itu menghadap ke utara dan ke selatan. Bukan klinik. Di sebelah timurnya harus ada jendela. Di sebelah baratnya harus ada jendela. Rumahnya harus ada tepasnya. Tamu tidak boleh masuk ke ruang tengah sampai tepas. Itu bukan klinik. Ajaran kebersihan. Tamu tidak boleh dong masuk ke ruang keluarga. Nah, kita diterapkan waktu kemarin COVID malah. Sunda mengajarkan rumah harus ada dapurnya. Dapurnya harus lebih gede karena dapur tempat pertemuan keluarga. Sunda itu mengajarkan tidak boleh bangun toilet di atas, nggak boleh. Jadi kalau ada kampung, Pak, ini kalau kita ajaran Sunda, ada kampungnya agak sedikit berbukit, itu tidak boleh rumah yang di sini bikin toilet. Toiletnya harus toilet bersama di bawah, disebutnya dunia bawah. Harus di bawah. Harus di bawah. Jadi kalau kita ingin kembali pada ajaran Sunda, kita kembali pada sebuah nilai-nilai ajaran tentang lingkungan manusia. Dan itu ya Kang, yang mungkin nanti kalau misalnya itu diterapkan oleh masyarakat, keseimbangan lingkungan akan terjadi lagi. Itu ajaran tata ruang, dan itu ajarannya orang Australia, itu ajarannya orang Inggris, itu ajarannya orang Swiss. Anda kalau pergi ke Eropa, itulah Sunda. Luar biasa ya Kang. Nah, jadi bukan klinik. Nah, ini yang salah pemahaman juga. Banyak juga di antara kita mencintai Sundanya hanya pada aksesoris. Dia mencintai Sunda, tapi rumahnya tuh pakai jendela. Dia mencintai Sunda, tapi tidak punya kolam. Dia mencintai Sunda, tidak nanam pohon. Dia mencintai Sunda, tidak mengut sampah. Jadi kalau mencintai Sunda, tidak boleh lagi ada sampah di pinggir jalan. Semuanya dikelola, didaur ulang. Gitu. Siap. Kang, nih kita juga ada pertanyaan netizen ya, yang dititipkan ke Akang nih. Kita sudah di bawah nih, ada teman saya nih, Revani nih, ayo. Bapak, assalamualaikum. Salam kenal Bapak. Apunten. Saya ngefans banget sama Bapak. Aduh, kalau saya lebih ngefans lagi. Jadi Sunda banget nih Sunda kan. pisan, kumaha. Saya jadi grogol. Ya, saya barusan dari Tanjung Priok.
Iya Pak, TikTok saya seliweran Bapak terus nih. Jadi saya, aduh ini Bapak keren banget fotonya. Itu yang bikin TikTok bukan saya. Oh bukan, siapa? Bukan tim kreatif, saya nggak punya tim kreatif. Jadi gini, jadi orang-orang itu ngambil tayangan video YouTube dibikin TikTok oleh mereka. Oke. Lumayanlah memberikan kehidupan. Iya benar. Ini ada sedikit pertanyaan dari netizen Bapak. Gimana? Sebenarnya bukan netizen Pak, tapi saya. Kan netizen. Oh iya. Betul netizen. Ini Pak, Bapak kemarin jadi saksi nikah Malini dan Rizky Febian ya? Iya. Iya. Bapak mau nggak jadi pendamping? Maksudnya saksi nikah saya. Pendamping siapa? Emang belum nikah? Belum Pak. Alhamdulillah. Masih. Kamu sudah punya calon belum? Calon udah tapi masih abu-abu. Ya udah, putus aja. Bisa aja nih Kang Deddy. Sama saya yang jelas. Jelas pekerjaannya, maksudnya nganggur. Bisa diatur pun nanti di Bisa. belakang. Gimana? Kalau jadi saksi nikah siap ya Kang ya, misalnya ada warga atau siap. kayak netizen kayak Bagi apa jadi ini. saksi, saya ini jadi saksi nikah siapapun siap dengan catatan emasnya tidak boleh palsu. Karena kan pernah jadi saksi nikah setelah itu ribut. Mas Karena? kawinnya palsu. Oh. Emasnya palsu. Beli emas mainan di toko jadi jadi masalah. Sekarang saya kalau jadi saksi nikah selalu saya periksa emasnya bener nggak. Oke. Tapi yang paling asli itu saksi nikah kalau nikah sama orang Jawa emasnya asli. Iya. Mas Joko. Panggilannya sudah Mas kan ya Kang ya. Mas Dedi. Ya saya saksi nikah di Garut, di Tasrik, di Majalengka. Setiap hari itu pasti ada yang datang ke rumah minta saya jadi jasa saksi nikah. Ada aja tiap hari. Jadi saya ini tiap hari menjadi saksi nikahnya orang lain. Oh begitu. Bisa kali ya Pak nanti saya. Oh, kalau sudah mau nikah kasih tahu saya. Oh baik. Ya. Ini kalau saya nikah modalin apa tuh Pak? Kan yang sebelah dimodalin mobil. Ya kan. Oh. Kamu kalau mau nikah dimodalin siapa? Ya dimodalin calon suaminya tuh. Yang bisa Bapak menyumbang. Oh bisa. Mau pengen disumbang apa? Asal kejangkau ada ya dan tidak lebih dari angka 5 juta. Pak, peternakan lele juga saya terima. Oh gitu. Alhamdulillah. Siap. Buat modal usaha. Ya nanti saya kasih peternakan anak lah. Ya. Ayo udah. Cukup sekian mungkin Oh iya, dari siap. saya. Jangan lupa kalau menikah ya beternak anak dengan baik ya. Assalamualaikum. Ini wejangan ini. Atur dong. Mati siap. Seperti itulah Kang, mungkin kita sedikit ada cooling down lah ya Kang, udah Iya. bicara politik, bicara sosial, kemudian budaya dan lain sebagainya Kang. Tapi Kang, intinya dari semua ini adalah kira-kira Kang Deddy ke depan siap menjadi dalang di Jawa Barat lah ya Kang ya. Oh, saya sudah dalam posisi ya Jabar itu panggilan jiwa sebenarnya. Kenapa panggilan jiwa? Karena saya itu merasa prihatin. Orang-orang desa terutama itu tidak mendapatkan haknya secara optimal. Saya ingin dana yang puluhan triliun di Provinsi Jawa Barat itu terdistribusi Sampai secara ke mereka. adil sampai pelosok ujung kampung. Sehingga tidak ada lagi orang yang ke rumah sakit harus ditandu. Tidak ada lagi ibu hamil itu menuju tempat kelahirannya harus ditandu dulu. Tidak ada lagi anak sekolah yang pengen sekolah harus melewati sungai dan berenang dulu. Ini kan sebuah panggilan jiwa. Jadi karena saya anak orang desa, tinggal di desa, bagaimana merasakan kehidupan masyarakat desa, saya ingin menjadi representasi mereka untuk memperjuangkan hak-haknya. Tetapi juga orang-orang kota juga mendapat keadilan transportasi, keadilan perumahan, keadilan lingkungan yang bersih, keadilan air bersih. Termasuk ingat loh di Jawa Barat ini masih banyak yang nya tidak pada toilet. Betul. Masih di mana aja ya Kang ya, Iya, masih ada. Masih di sungai di depan rumahnya, bukan sungai ya, aliran. Sungai kecil yang sering kering. Betul. Mungkin di Kota Bandung juga tidak semua warganya Di punya Kota Bandung toilet. masih Pak. Jadi masih 100% tanpa toilet itu baru beberapa bulan yang lalu kalau nggak salah itu. Jadi artinya sebelumnya masih ada yang istilahnya buang air di mana aja. Yang dimana kita sudah pada era digital. Betul. Peradabannya sudah sangat tinggi,
ternyata kita beresin BAB aja belum selesai. Ya. Luar biasa Kang Deddy. Kalau kita ngomongin Jawa Barat mungkin akan panjang dan jauh sekali ya, panjang lebar ya dengan berbagai persoalannya. Tapi hatur nuhun pisan nih Kang Deddy sudah menyempatkan hadir di podcast Ayo Talk. Semoga apa yang Kang Deddy sampaikan bisa menjadi insight bagi masyarakat, kemudian bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Hatur nuhun pisan Kang Deddy. Hatur nuhun pisan. Hatur nuhun. Salam untuk semuanya. Semoga industri digital ini terus mengalami perkembangan dan orang Jawa Barat menguasai. Amin. Bukan hanya konsumsi tapi pengendali. Amin. Hatur nuhun pisan.